Kita masuk ke buku yang kedua. Buku yang kedua ini berjudul Aku Klik Maka Aku Ada dari F. Budi Hardiman. Nah, pertama kita jelaskan dulu apa sih yang dimaksud Aku Klik Maka Aku Ada. Ini sebenarnya berupaya untuk mengkritik secara sinis perilaku manusia modern saat ini. Aku berpikir maka aku ada sebenarnya adalah istilah yang dipopulerkan pertama kali oleh René Descartes. Bahasa Latinnya kurang lebih cogito ergo sum. Tetapi di era digital ini F. Budi Hardiman kemudian menggeser maknanya atau peristilahannya menjadi bukan aku berpikir maka aku ada, tetapi aku klik maka aku ada. Sehingga perlu kita garis bawahi dulu di sini apa sih eksistensi aku dalam aku klik maka aku ada ini. Nah, kalau kita berbicara aku atau keakuan itu artinya manusia sebagai diri si subjek ini, sehingga hakikat manusia harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Nah, hakikat manusia kalau kita belajar logika jenisnya tentunya adalah binatang, sementara pembeda kita atau diferensiasi kita dengan binatang adalah kemampuan kita untuk berpikir secara akal budi, sehingga definisi logika atau hakikat manusia sebenarnya adalah binatang yang dapat berpikir secara akal budi. Nah, kalau kita merujuk misalnya kepada buku yang paling fenomenal dari Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens, maka manusia atau Homo sapiens ini adalah manusia yang bijaksana. Sapiens itu kan artinya bijaksana. Sayangnya sekarang menjadi merosot menjadi dari Homo sapiens menjadi Homo digitalis. Nah, digitalis sendiri ini kalau kita merujuk juga kepada makna terdasarnya, yaitu digitalis artinya jemari atau jari. Jadi dari makhluk yang bijaksana atau Homo sapiens menjadi Homo digitalis atau makhluk yang bertumpu pada jari jemari. Dalam hal ini, jari yang kita maksud adalah jari-jari yang melakukan klik atau mengetik di sosial media. Sehingga perlu kita garis bawahi bahwa Homo sapiens adalah manusia yang refleksi, sementara Homo digitalis adalah manusia yang refleks. Satu manusia refleksi atau penuh dengan pertimbangan seluruh pemikiran atau tindakannya, sementara yang satunya lagi yaitu Homo refleks, bahwa seluruh pemikiran dan tindakannya hasil refleks semata atau kecenderungan-kecenderungan sesaat semata. Inilah yang kemudian jamak kita temui di dunia digital. Manusia refleks ini kemudian berekskalasi menjadi orang-orang yang berpemikiran fanatik. Nah, fanatik sendiri itu kan artinya orang yang sangat radikal atau sangat fundamental dalam cara berpikir, bertindak dan sebagainya. Nah, dalam pada itu, fanatik itu menjadi sesuatu yang bebas nilai. Tetapi kalau fanatik kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya ketergesa-gesaan atau refleks, maka fanatik itu menjadi sesuatu yang buruk. Sehingga karakteristik dari seorang fanatik itu dapat ditandai dari seluruh perilakunya. F. Budi Hardiman itu kemudian mencirikan perilaku-perilaku seorang yang fanatik, yaitu bisa ditandai dengan fanatisme berpikir. Itu fanatisme ketika dia menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Yang kedua adalah fanatisme dalam bersikap. Misalnya sikapnya dia, apakah kemudian dia merasa asobia atau merasa kelompoknya yang paling luhur. Dan yang ketiga adalah fanatisme ketika dia berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Apakah kemudian dia bersikap chauvinism atau menganggap bahwa kelompoknya itu yang paling benar, di luar dari kelompoknya itu salah, dan fanatisme dalam berkuasa. Nah, Budi Hardiman juga menyorot perilaku-perilaku penguasa yang sayangnya terkadang fanatik. Misalnya kalau kita merujuk kepada abad ke-20 ada yang dikenal sebagai Nazi, misalnya di zaman Hitler. Nah, di situ kan dia merasa bahwa kekuasaannya itu adalah kekuasaan yang absolut dan caranya menjalankan kekuasaan itu sangat-sangat fanatik. Di sini ada poin yang menarik yang F. Budi Hardiman kutip dari Calmer Meriam. Nah, Calmer Meriam ini menyarikan 5 ciri-ciri orang yang fanatik, termasuk pula tentunya fanatik di sosial media. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa fanatisme itu buah dari refleks atau cara berpikir yang tergesa-gesa. Yang satu ciri pertama kaum fanatik adalah keyakinannya yang teguh terhadap pemahamannya bahwa keyakinannya itu adalah yang paling benar dan di luar daripada dirinya adalah kesalahan. Sehingga kritik Socrates pada zaman Yunani kuno sekitar 2500 tahun lalu kembali viral lagi, yaitu tidak ada kebenaran eksternal di luar dari diri sendiri. Inilah ciri pertama dari kaum fanatik. Ciri kedua adalah karena dia merasa benar sendiri, maka dia memaksakan keyakinannya tersebut kepada orang lain. Sehingga jangan kita dapati orang-orang yang fanatik tentunya sangat radikal. Ciri yang ketiga adalah wawasannya yang sifatnya dualistis. Dualistis maksudnya ya
benar salah atau kawan lawan atau hitam putih. Dalam artian kalau kau bukan kawan saya berarti kau adalah lawan saya. Kalau kau tidak putih sebagaimana saya putih atau sebagaimana saya benar berarti Anda hitam atau Anda salah. Itu adalah ciri berpikir fanatik yang berwawasan dualistis. Ciri yang keempat adalah menganggap bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan adalah bentuk peribadatan atau dalam tradisi Katolik itu disebut sebagai devosi atau mungkin dalam Islam itu disebut sebagai jihad, sehingga tujuan dia membenarkan segala tindakannya itu dalam kerangka peribadatan, jihad atau devosi. Dan yang kelima adalah devosi yang ia lakukan ia anggap lebih penting daripada objek dari devosi itu sendiri atau sesuatu yang ia perjuangkan. Misalnya kan kalau kita mau jihad, sesuatu yang mau kita perjuangkan adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi diri si subjek yang melakukan jihad itu terkadang menjadi lebih penting daripada tujuan kebenaran itu sendiri, sehingga lahirlah upaya-upaya menghalalkan segala cara dalam melakukan jihad-jihad yang salah kaprah ataupun devosi-devosi yang miskonsepsi seperti itu. Nah, fanatisme ini kemudian bukan hanya ada di dunia maya tetapi juga bereskalasi di dunia nyata. Bukan saja semacam kenakalan remaja misalnya di kelompok-kelompok geng sosial media, tetapi juga bereskalasi ke dalam percaturan global. Misalnya kalau kita ambil landscape nasional dulu ya, misalnya ada Pilkada Jakarta di 2017. Itu kan dampak eskalasi pertarungan fanatisme di sosial media. Sehingga ada kubu Anies Baswedan di satu sisi dan ada kubu AHY ataupun yang paling diametris adalah kubu dari Ahok. Nah, bukan hanya di Pilkada Jakarta 2017, polarisasi yang kita dapati itu juga ditengarai dapat kita saksikan di Pilpres 2019, di mana satunya adalah kita kenal sebagai cebong dan satunya adalah kaum kampret. Walaupun pada akhirnya mereka kemudian bersatu lagi di dalam koalisi pemerintahan. Nah, misalnya pula di Amerika, baik itu Pilpres 2016 ketika Trump menang maupun Pilpres 2020 ketika Trump kalah, itu kita melihat bagaimana fanatisme atau fundamentalisme itu menjadi isu yang sangat sentral dalam perpolitikan. Yang keempat adalah Brexit Inggris ketika dia keluar dari Uni Eropa. Itu juga bias dari hoax dan post-truth yang berkembang di sosial media. Nah, post-truth dan hoax ini itu menjadi bumbu yang kemudian membuat konflik atau fanatisme ini menjadi semakin menyeruak bukan hanya di dunia maya, termasuk pula di dunia nyata. Ada buku menarik yang membahas tentang hoax dan post-truth ini. Dua-duanya bukunya ini ditulis oleh Budi Gunawan dan Barito Putro. Yang pertama itu berbicara tentang kebohongan di dunia maya, ini tentunya berbicara tentang hoax. Dan yang kedua, buku selanjutnya juga yang ditulis oleh penulis yang sama adalah Post-Truth di Era Demokrasi seperti sekarang ini. Sehingga di situ dijelaskan bagaimana sebenarnya post-truth dan hoax ini merupakan semacam bisnis kepentingan yang dilakukan oleh korporasi di satu sisi dan elit-elit atau aktor politik di sisi yang lain. Padahal kalau kita berbicara tentang kebenaran, demokrasi sangat membutuhkan kebenaran agar seluruh kanalisasi dalam kehidupan kewargaan itu dapat terjaga. Yang pertama bahwa ide demokrasi itu bergantung pada fakta-fakta yang benar. Sehingga kalau kita berbicara demokrasi, maka bias lebih lanjutnya yang kedua adalah kebenaran. Nah, kebenaran inilah yang kemudian menciptakan apa yang kemudian disebut sebagai kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berpendapat ini kan hak moral kita sebagai warga negara. Lebih lanjut, F. Budi Hardiman juga menjelaskan tentang bagaimana komunikasi yang otentik itu menciptakan budaya kewargaan yang betul-betul mengutamakan ruang publik sebagai medium gagasan kewargaan. Dan sebagai tambahan, F. Budi Hardiman juga menjelaskan tentang pentingnya demokrasi untuk menciptakan kebahagiaan bagi setiap warga. Nah, di bab akhir buku Aku Klik Maka Aku Ada, F. Budi Hardiman juga menambahkan bagaimana pandemi itu bisa menjadi katalisator atau yang mempercepat disrupsi yang terjadi di dunia digital seperti sekarang ini. Nah, disrupsi itu bukan hanya ada pada bidang ekonomi tetapi juga pada pekerjaan, pada pendidikan, pada bisnis, bahkan pada wisata juga orang sekarang lebih jamak kita dapati ada e-wisata atau wisata secara virtual. Nah, beberapa teman-teman saya misalnya di NTT sekarang menggeluti wisata online seperti itu, jadi memanfaatkan fitur-fitur teknologi. Inilah yang oleh Yuval Noah Harari sebut sebagai agama data atau data sentris, sehingga data menjadi lebih penting daripada persepsi manusia. Nah, sehingga dalam buku ini F. Budi Hardiman juga menjelaskan bagaimana seandainya mulai dari seni sampai kepada kebenaran itu sudah dapat direproduksi oleh
mesin learning atau algoritma. Nah, di manakah posisi manusia pada saat itu? Apakah penilaian manusia menjadi begitu penting atau justru menjadi faktor kesian? Atau ternyata seperti kata Yuval Noah Harari dalam Homo Deus, bahwa data atau algoritma atau mesin learning lebih mengetahui diri kita dibandingkan kita mengetahui diri kita sendiri. Lebih lanjut, Yuval Noah Harari dalam 21 Lesson menyarankan kita untuk keluar dari mesin cuci otak. Nah, cara untuk keluar dari mesin cuci otak tersebut atau cara menjadi manusia refleksi, alih-alih menjadi manusia refleks, adalah kita harus menjadi Homo sapiens dalam dunia digital. Nah, ada 4 kiat yang kami sarankan untuk menjadi manusia refleksi. Pertama, jauhi seluruh konten-konten yang sifatnya buruk dan privat. Jadi kontennya buruk dan privat ya kita harus jauhi. Yang kedua adalah hindari seluruh konten-konten yang sifatnya buruk meskipun dimensinya publik. Misalnya konten-konten tawuran, konten-konten misalnya unjuk kemewahan di depan publik, itu kita harus hindari. Yang ketiga, batasi seluruh konten-konten yang sifatnya privat meskipun baik. Jadi meskipun itu baik, misalnya percakapan kita dengan pasangan kita, itu jangan kita posting atau kita capture dan kita share di dunia publik atau di dunia sosial. Yang keempat, kritislah kepada konten-konten yang sifatnya publik meskipun baik. Jadi even itu kontennya publik dan baik, kita tetap harus menggunakan daya berpikir kritis kita untuk sebelum kita membagikan atau men-share konten-konten tersebut. Nah, konten yang dimaksud ini berlaku walaupun Anda sebagai konsumen atau sebagai distributor yang ikut men-share, apalagi sebagai produser atau kreator. Sekira itu untuk buku Aku Klik Maka Aku Ada dari Budi Hardiman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?